Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu materi tentang pohon penurunan yang beranggotakan Bonifacius Demas LG, Habibur Rahman, Martin Adha, dan saya sendiri Sifa Salsabila. Di sini dosen pengampu yaitu Ibu Yusra ST. Baiklah, di sini bahan materi kelompok kami yaitu yang pertama konteks free grammar, kedua parsing, tiga ambiguitas. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konteks free grammar yang akan dijelaskan oleh saya. Konteks free grammar pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya dengan pola alfa menghasilkan beta. Di sini pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar GFG tidak ada batasan pada hasil produksinya atau batasannya hanyalah di ruas kiri atau alfa sebelah kanan adalah beta, yaitu simbol variabelnya. Pada konteks free grammar, contoh aturan produksinya adalah sebagai berikut. Misalkan B menghasilkan C, variabel D, terminal E, variabel F, dan terminal G. Atau D, variabel D menghasilkan kombinasi antara variabel dan terminal, di mana di sini dia berselang-seling, di sini variabel, sini terminal C, variabel D, dan terminal E. Di sini di mana polanya tidak akan ada aturannya. Baik, lanjut. Seperti halnya pada tata bahasa reguler, sebuah CFG adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana array atau string dihasilkan. Pada bahasa reguler, bagian belum terturunkan terjadi suatu di ujung. Misalnya, di sini D bisa kita samakan dengan alfa. Berarti di sini alfa menghasilkan beta atau menuju beta. Di sini D adalah alfa, dan di sini C ini termasuk terminal, dan D ini adalah variabel. C dan D di sini bisa disebut dengan beta, yaitu kombinasi antara terminal dan variabel, atau hanya terminal saja atau variabelnya saja. Bagi yang belum diturunkan, itu hanya pasti berada pada ujung di sebelah kanan. Di sini di mana yang belum diturunkan adalah variabel D. Di sini bisa kita bedakan apa itu perbedaan terminal dan variabel adalah yang pertama variabel. Variabel dia bisa diturunkan lagi menjadi terminal dan dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan terminal tidak bisa lagi diturunkan dan dapat dituliskan dengan huruf kecil. Baik, lanjut. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam CFG. Baiklah, lanjut ke materi parsing yang akan dijelaskan oleh Habibur Rahman.
Pada Habibur, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Syifa Salsabila. Oke, materi berikutnya yaitu parsing. Sebelum membahas apa itu parsing, terlebih dahulu kita memahami apa itu pohon atau tree. Pohon atau tree adalah suatu graf yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit, di mana graf tersebut memiliki satu simpul, node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Parsing ini disebut juga proses penurunan. Contoh parsing dalam sebuah bahasa yaitu pada gambar berikut. Kalimat ini sering kita temui pada sebuah bahasa, di mana kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek ini dalam bahasa Inggris disebut noun, verb, dan noun. Di mana subjek adalah adik, makan itu adalah predikat, dan nasi itu adalah objek. Nah, dari kalimat ini menjadi bagian yang lebih kecil disebut sebagai parsing atau penjabaran dari parsing. Nah, Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Bonifasius. Baik, terima kasih untuk Syifa Salsabila dan Habibur Rahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree. Pohon penurunan memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Dan setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada variabel yang belum tergantikan. oke. Berikutnya yaitu contoh dari parsing, di mana terdiri atas aturan produksi yaitu S menghasilkan variabel A dan B, A menghasilkan terminal A, variabel A atau terminal A, B menghasilkan terminal B, variabel B atau terminal B. Dengar kan? Oke, Dengar lanjut. lanjut. Oke, soalnya buatlah parse tree untuk memperoleh string Yang pola ini. AA, BBB. Gambar berikut adalah hasil dari parse tree. Apa sih? Gak ada, aku bicara lanjut. Ngelek ya? Oke, lanjut. Soalnya buatlah parse tree untuk memperoleh string AA, BBB. Jelas. Jelas. Suaraku dengar kan? Dengar. Oke. Untuk memperoleh string AAB, yaitu kita ikuti dari yang kode produksi yang tadi yang sudah didapatkan, di mana S adalah awalannya. S itu menghasilkan Beb, kalau nge-lag jaringan matiin aja kameranya. bentar, mic aku tadi nge-lag. Oke, saya lanjutkan. Awalnya tadi adalah S. S itu menghasilkan variabel A dan variabel B. Berikutnya, variabel A itu menghasilkan terminal A dan terminal A, terminal A dan variabel A.
Oke. Dengar. Sekarang. Halo? Oke, saya ulangi. Tadi awali oleh variabel S itu menghasilkan variabel A dan variabel B. Berikutnya variabel A itu menghasilkan terminal A dan variabel A. Kemudian variabel B yang dihasilkan oleh S tadi, dia menghasilkan terminal B dan variabel B. Berikutnya variabel A yang pertama tadi, dia menghasilkan terminal A saja. Kenapa? Karena dari soal yang diminta 2 terminal A. Oke, berikutnya di terminal B, di variabel B tadi, dia menghasilkan terminal B dan variabel B. Terakhir, variabel B itu menghasilkan 1 terminal B. Sehingga didapatkan string AA, B, B, B. Baik, terima kasih kepada Habib. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Martin Atta. Baik, terima kasih kepada Siva. Saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambiguitas itu adalah apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalnya saja variabel S dan itu menghasilkan variabel A dan B, di mana variabel A dan B itu masing-masing menghasilkan A terminal, sama-sama A terminal. Kemudian variabel S itu yang pertama itu menurunkan A, kita ambil saja yang A ya kan. Kemudian yang A itu menghasilkan A terminal. Kemudian kita ambil yang variabel keduanya yaitu yang B itu juga menghasilkan A terminal. Terdapat 2 pohon penurunan, tetapi pohon penurunan ini beda bentuknya, tapi hasilnya sama. Itulah yang disebut dengan ambiguitas. Kemudian kita bisa masuk kepada contoh. Terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi yang mana A baca dengan 2 cara, yaitu S menghasilkan S terminal B, S variabel S. Kemudian menghasilkan S variabel S terminal B, variabel S terminal C, dan S. Kemudian menghasilkan S, B, S, C. Lalu sampailah kepada A baca. Dan contoh kedua ini hampir sama dengan contoh pertama, tetapi diawali dengan S, variabel S, terminal C, dan variabel S. Lanjut. Contoh yang pertama ini adalah gambar pohon produksi untuk yang SSBS, di mana S itu menghasilkan S, variabel B, dan S. Di sini kita membuat percabangan pada S yang sebelah kanan menghasilkan S, terminal C, dan S. Kemudian masing-masing menghasilkan terminal A. Dan untuk yang di atas itu, untuk melengkapi A baca, terdapat itu kan S baca, S itu diturunkan menjadi A. Bentar. Dan contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Lanjut. Yang ini adalah pohon produksi yang sama untuk contoh yang sebelumnya, tetapi ini percabangannya berada di sebelah kiri. Seperti ini, S itu menghasilkan S, variabel S, terminal C, dan variabel S. Sebelah kirinya menurunkan variabel S, terminal B, variabel S. Untuk menghasilkan A baca, S ini diturunkan menjadi terminal A, yang di sebelah kanan juga menurunkan terminal A. Jadi A, B, S
aba variabel S. Untuk menjadikan A baca, yang pohon penurunan yang paling atas itu yang sebelah kanan kita turunkan terminal A, maka akan menjadi A baca. Baiklah, demikianlah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Martin. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pohon penurunan. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi pada pertemuan ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.